lagi dengan saya di channel Google Learning. Pada materi ini, saya akan membahas mengenai tips dan trik untuk sukses CPNS 2021. Jadi yang pertama, untuk kalian bisa sukses di CPNS 2021, kalian harus mengetahui jadwal terkini dari seleksi CPNS itu sendiri. Jadi setidaknya untuk seleksi CPNS itu ada 3 tahapan ya. Jadi yang paling krusial itu ada tahapan administrasi, SKD, dan SKB. Jadi ketika kalian sukses menghadapi ketiga ini, insya Allah dipastikan kalian akan lulus CPNS. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita maksimal mendapatkan nilai di SKD? Jadi untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ini akan diadakan pada tanggal 28 atau 29 Juli. Nah, tapi ini karena dari pemerintah itu molor, jadi ada delay, jadi akan diumumkan untuk hasil seleksi itu di tanggal 2 sampai 3 Agustus. Per tanggal hari ini, jadi tanggal 30 Juli, kalian setidaknya untuk ke pelaksanaan SKD, kemungkinan ini pelaksanaan SKD-nya juga akan telat, jadi sekitar akhir bulan depan. Jadi setidaknya kalian masih memiliki 1 bulan ya, atau 30 hari untuk persiapan melaksanakan SKD. Oke, jadi setidaknya di dalam SKD itu terdapat 3 materi utama ya. Jadi yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan. Jadi meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, dan lain-lain. Jadi untuk tes wawasan kebangsaan di sini kalian akan dites mengenai seberapa besar wawasan nasionalisme kalian, wawasan umum mengenai bela negara kalian. Jadi ini lebih ke materi kalau pas di SMA tuh materi kewarganegaraan. Jadi tipsnya di sini harus emang banyak-banyak membaca. Selain itu kalian harus rajin latihan soal. Terus yang kedua ada tes intelijensi umum atau TIU. Ini untuk tes intelijensi umum ini lebih ke penalaran logika sama kemampuan numerik kalian. Jadi bagi kalian yang jago di TIU, terutama yang jago untuk matematika dan logikanya, sebisa mungkin kalian maksimalkan. Nah, terus untuk yang terakhir ada tes karakteristik pribadi atau TKP. Jadi di sini tes karakteristik pribadi itu mengukur seberapa matang keputusan kalian ketika dihadapkan oleh suatu kejadian tertentu. Jadi bisa dicontohkan di sini akan menyangkut mengenai sosial budaya, profesionalisme, integritas diri, kemampuan adaptasi, dan lain-lain. Jadi untuk TKP ini beda sendiri. Jadi untuk TKP ini nggak ada jawaban 0. Jadi nilainya itu antara 5, 4, 3, 2, 1. Jadi usahakan jangan sampai ada jawaban yang kosong di sini. Nah, kalau untuk TWK sama TIU itu ketika salah ataupun tidak dijawab itu nilainya kosong. Dan benar nilainya 5. Oke. Untuk tips dan trik dari saya ketika udah mendekati hari-hari ujian ini ya, kayak H-30, yang pertama pasti kalian harus menguatkan mental dan kesehatan kalian. Mental dan kesehatan itu adalah faktor utama untuk mencapai kesuksesan di CPNS 2021. Nah, setelah itu buat roadmap. Jadi kalian tidak hanya kuat secara mental maupun kesehatan, tapi kalian harus memiliki strategi roadmap belajar, terutama untuk H-30 ini. Oke, untuk roadmap-nya ini sudah saya siapkan. Nah, jadi untuk roadmap belajar CPNS 2021, tahapan yang pertama kalian harus mantap dulu ya materinya. Jadi secara TWK, TIU, ataupun TKP, kalian harus mantap dari sisi materi maupun dari penguasaan soal-soalnya. Perhatikan kisi-kisi CPNS 2021 juga. Nah, dari sini sebenarnya untuk kisi-kisi nggak berubah secara total, jadi
kalian fokusnya itu hanya pada pemantapan materi aja. Jadi untuk kisi-kisi sebenarnya nggak terlalu membantu ya bagi saya. Jadi yang penting kalian baca aja secara keseluruhan dan mantapkan. Nah, setelah kalian mantapkan materi, kalian coba tryout mandiri. Kalian coba jadwalkan tryout mandiri. Nah, setelah adanya tryout mandiri, dari situ hasilnya kalian evaluasi. Nah, evaluasi ini kalian tarik mundur lagi. Kira-kira dari hasil evaluasi itu materi mana yang kurang mantap gitu ya, yang kurang kalian mengerti. Dan dari situ ulang-ulang terus tahapannya. Nah, untuk jadwal belajarnya, itu usahakan di benar-benar komitmen ya. Jadi untuk Senin Selasa ini misalkan aja kalian belajar TWK dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore, jam 5 pagi sampai jam 6. Ketika kalian yang kerja ya, kalian yang sibuk kerja bisa ambil atau dari jam setengah 8 sampai jam 9 malam gitu ya. Asalkan komitmen aja. Dilanjutkan Rabu Kamis TU, Jumat Sabtu TKP. Nah, dan kalau bisa tiap akhir pekan itu kalian harus mencoba tryout online ataupun tryout di kertas juga bisa ya. Tapi sekarang untuk tryout online udah banyak, ada yang gratis juga, bahkan BKN menyediakan tryout online itu untuk mempersiapkan bagi kalian untuk menghadapi SKD. Jadi cek aja di websitenya BKD untuk tryout gratis. Untuk passing grade sendiri ya, sebenarnya untuk passing grade itu penting dan tidak penting. Jadi pentingnya apa? Nah, passing grade itu penting supaya kalian punya target. Jadi target minimal kalian itu berapa sih? Seperti itu ya. Jadi ini dari beberapa contoh kasus ya. Di tahun 2014, ini sumbernya Permenpan RB nomor 29 tahun 2014, bahwa passing grade di sini untuk TKP 126, TU 80, TWK 75. Ini untuk formasi, oh ya ini yang formasi umumnya ya. Jadi ini, oke dengan nilai kumulatif 255, nah tapi ini nggak boleh kurang ya. Jadi TKP-nya minimal 143, TU 80, dan TWK 75. Nah, untuk passing grade sendiri sebenarnya kalian nggak usah khawatir mengenai passing grade. Karena ketika kalian targetnya passing grade, otomatis effort belajar kalian juga ya pas-pasan aja ya, yang penting passing grade. Tapi kalau bisa, dan ini bukan kalau bisa lagi ya, tapi wajib bagi kalian yang mau lolos untuk CPNS, itu kalau bisa targetkan nilai SKD atau SKB itu semaksimal mungkin. Jadi targetkan nilai SKD itu semaksimal mungkin. Di sini juga ada contoh perhitungan mengenai penerapan passing grade ya, sesuai dengan Permenpan. Jadi ini bisa kalian baca aja. Ini ada modulnya dari Raditya Panji Umbara. Jadi kalian searching aja di internet. Atau ini udah tersedia open source ya, karena ini udah tahun 2019 atau tahun 2020. Tapi setidaknya tidak beda jauh lah antara passing grade dari tahun 2020, tahun 2019 dengan tahun 2021. Jadi saya ulangi lagi untuk roadmap belajar CPNS 2021, mengingat hari pelaksanaan tesnya udah sekitar 1 bulan lagi, jadi 3 langkah ini bagi saya udah cukup ya. Kalian coba aja, coba pemantapan materi dengan sesuai instruksi saya ini, Senin dan Selasa kalian ambil aja waktu minimal 1 jam lah. Atau bagi kalian yang udah berkeluarga gitu, coba ambil waktu minimal sehari itu 1 jam buat fokus belajar mengenai TWK, TU, maupun TKP. Senin, Selasa, TWK, Rabu, Kamis, TU, dan seterusnya. Dan di akhir pekan, kalian adain tryout sendiri. Tryout baik secara online ataupun secara manual kayak kertas. Saya contohkan untuk salah satu platform supaya kalian belajar di rumah aja ya. Untuk materi CPNS, kalian bisa akses aja portalnya di bisacpns.com. Jadi kemarin saya udah upgrade akun ke VIP, dan ini harganya cukup terjangkau ya, dan berlaku selama 1 tahun. Jadi di sini materinya cukup lengkap. Jadi kalian di sini ada materi,
Nah, di sini ada TWK, terus ada TU juga, ada TKP. Nah, selain materi juga ada latihan soal ya. Di sini ada latihan soal. Ini udah banyak banget latihan soalnya. Nah, di sini juga ada pembahasan. Jadi kemarin saya sempat latihan TWK. Ini ada pembahasannya. Jadi kalian bisa lihat pembahasannya aja. Ini disertai statistiknya ya. Jadi benarnya berapa, salahnya berapa. Nah, ini pembahasan persoalnya disertai kunci jawaban. Di sini juga lengkap ketika kalian mau melakukan tryout secara mandiri ya. Jadi di sini bisa dilihat ada tryout mandiri. Ini ada tryout sesi 1, sesi 2. Nah, kemarin saya udah sempat ngerjakan untuk tryout sesi 1. Dan ini semuanya gratis semua ya. Ketika kalian udah upgrade VIP, tryout dari sesi 1 hingga sesi 11 itu semuanya gratis. Di sini juga dapat lihat hasil pembahasannya. Jadi kemarin saya kebetulan mencoba sekali tryout dan itu hasilnya cukup lumayan. Jadi hasilnya tuh kumulatifnya ya, itu di 405. Nah, ini TWK-nya 85, TU-nya 140, TKP-nya 180. Nah, untuk skor segini itu udah lewat passing grade-nya. Ya, walaupun masih kurang maksimal, tapi di atas 400 itu udah cukup. Oke, sekian video tips dan trik untuk sukses CPNS 2021 dari channel Cube Learning. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.